Oke, sebelum video ini dimulai, gue ingin memberitahu kalian mengenai satu hal yang mungkin baik dari kalian sudah sering tanyakan ke gue, yaitu mengenai website yang menyediakan berbagai kartun barat dengan sub ataupun dub Indo. Nah, sekarang gue sudah mendapatkan tempat rekomendasi bagi kalian yang ingin menikmati berbagai kartun barat dengan sub ataupun dub Indo secara gratis. Untuk linknya bakal gue taruh di kolom deskripsi. Jadi mungkin itu saja pemberitahuan singkatnya, sekarang kita langsung masuk aja ke inti video. Nah, bagaimana jadinya kalau YouTuber animasi favorit kita ternyata dapat membuat sebuah serial animasi yang memiliki kualitas seperti kartun-kartun besar yang sering kita tonton? Yap, inilah yang terjadi dengan YouTuber animasi yang bernama The Odd Ones Out. Nah, siapakah YouTuber ini? Well, buat kalian yang sudah terjun dalam dunia YouTuber animasi, terutama yang sudah ngikutin sejak tahun 2018, pasti udah familiar banget dengan nama The Odd Ones Out. Yap, dia adalah salah satu YouTuber animasi terbesar pada masa kejayaan YouTube. The Odd Ones Out dibuat oleh seorang pria yang bernama James Rillison, di mana channel ini berisikan video-video animasi yang dibuat oleh James itu sendiri, yang berisikan berbagai pengalaman hidupnya serta berbagai sosial komentari. Channel ini sempat berjaya bersama dengan beberapa YouTuber animasi yang lain, seperti Jaden Animation, Something Else YouTube, Let Me Explain Studio, dan masih banyak lagi. Nah, siapa di sini yang masih suka dengan konten-konten mereka? Nah, untuk sekarang, gue nggak akan membahas bagaimana channel The Odd Ones Out bisa terkenal, melainkan gue ingin membahas serial animasi yang dibuat berdasarkan channel YouTube ini. Yes, animasi atau kartun yang gue maksud adalah Oddballs, yang tayang di layanan streaming Netflix. Nah, memangnya kartun ini menceritakan tentang apa sih? Nah, jadi, seperti yang sudah gue katakan sebelumnya, Oddballs merupakan serial kartun yang dibuat berdasarkan channel YouTube The Odd Ones Out. Animasi ini dibuat langsung oleh James Rillison, di mana ia bersama dengan Ethan Benfield sebagai showrunner pertama kali menunjukkan konsep dari serial animasinya kepada pihak Netflix pada tahun 2020 kemarin. Menurut pernyataan James yang ada di salah satu videonya, ia dan Ethan telah mencoba berkali-kali untuk menunjukkan konsep dari kartun mereka kepada pihak produser, hingga akhirnya pada bulan Agustus di tahun yang sama, Netflix menerima konsep animasi dari James dan memberikannya izin untuk memproduksi serial animasinya sendiri. Nah, pembuatan serial animasi ini berjalan secara remotely, atau lebih tepatnya adalah para animator atau voice actor bekerja di tempat yang berbeda. Hal ini dikarenakan serial kartun ini dibuat pada masa pandemi COVID kemarin. Project dari animasi ini pertama kali diumumkan secara publik oleh James pada tanggal 23 Juni kemarin, hingga akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2022, serial Oddballs resmi ditayangkan di layanan streaming Netflix. Ya, jadi begitulah sedikit background singkat dari pembuatan serial Oddballs. Nah, berikutnya gue akan membahas isi konten atau cerita dari animasi ini. Dikarenakan gue akan membahas alur cerita, jadinya video ini pasti bakal mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang nggak pengen kena spoiler, well, kalian bisa tutup video ini dan nonton semua episodenya terlebih dahulu di layanan streaming Netflix. Kalau misalnya sudah, kita langsung masuk aja ke alur cerita dalam 3, 2, 1. Oke, sebelum masuk ke cerita utama, gue akan menyebutkan premis cerita dari kartun ini. Nah, berdasarkan salah satu video di channel The Odd Ones Out, James menjelaskan kalau premis awal dari animasi ini menceritakan karakter James yang ada di channel YouTube-nya baru saja pindah bersama dengan kedua orang tuanya ke sebuah kota kecil di dekat padang pasir yang bernama Dirt Town yang ada di Arizona, Amerika. Nah, di sana terdapat cukup banyak ilmuwan yang telah melakukan berbagai eksperimen yang mana ini membuat kota tersebut dipenuhi dengan berbagai warga yang memiliki penampilan cukup unik dan juga aneh. Berbeda dengan kota yang sebelumnya ia tinggali, kini James bukan lagi satu-satunya anak aneh di kota tersebut. Nah, di kota baru ini, James berteman dengan berbagai anak ilmuwan yang memiliki penampilan unik karena hasil eksperimen dari orang tua mereka. Salah satunya yang sekaligus merupakan sahabatnya James adalah seorang bocah dengan tubuh buaya yang bernama Max. Nah, animasi ini akan menyajikan cerita keseharian antara James dan Max yang dipenuhi dengan berbagai kegilaan dan keanehan yang mereka buat. Satu karakter lain yang juga bakal memiliki peran penting adalah seorang gadis yang berasal dari masa depan yang bernama Echo. Kalau kalian langsung nonton kartun ini tanpa melihat premis awalnya, gue yakin pasti ada beberapa dari kalian bakal ngerasa bingung sama dunia dari kartun ini. Karena gue sendiri pun juga mengalami hal yang sama. Ketika kartun ini pertama kali rilis, gue langsung nonton kartunnya tanpa mengetahui premis apa yang ditawarkan oleh kartun ini. Hasilnya adalah gue jadi merasa agak bingung dan gak begitu sreg ketika pertama kali menontonnya. Nah, lalu bagaimana cerita dari kartun ini berjalan?
Untuk episode pertama yang berjudul Racing Toast menceritakan kedua karakter utama kita yang bernama James dan Max, di mana mereka sedang melakukan sleepover atau menginap dan mengalami suatu masalah di mana mereka tidak dapat membuat roti panggang yang sempurna. Keduanya berpikir untuk membuat sebuah mesin toaster yang canggih dengan menambahkan sebuah chip ke pemanggang roti mereka. Hasilnya adalah keduanya menciptakan sebuah toaster hidup yang memiliki kepribadian seorang bayi. Nah, sepanjang episode ini berjalan, kita akan diperlihatkan dengan konflik antara James dan Max, di mana mereka berdua saling berebutan dalam mendapatkan hak asuh atas pemanggang roti yang mereka beri nama sebagai Toasty. James ingin merawat Toasty layaknya seorang anak, sementara Max ingin membuat Toasty menjadi apa yang mereka rencanakan dari awal. Hasilnya adalah Toasty kini memiliki kepribadian yang sulit dikendalikan dan mudah temperamen. Singkatnya, James memutuskan untuk mencabut chip yang tertanam di tubuhnya Toasty, dan akhirnya Toasty pun mati. Tetapi di akhir episode, kita diperlihatkan dengan Toasty yang secara diam-diam ternyata dapat hidup kembali karena chip yang dibuat oleh James masuk ke dalam tubuhnya secara kebetulan. Untuk sebuah episode yang harusnya dapat menunjukkan kepada kita para penonton konten apa yang bakal mereka dapatkan, episode pertama ini terasa agak kayak kurang memuaskan aja gitu. Alih-alih menampilkan backstory yang sesuai dengan premis yang ditunjukkan oleh James dalam channel YouTube-nya, episode ini malah langsung menunjukkan keseharian dari kedua karakter utama kita. Keseharian mereka sendiri terbilang agak aneh, yang mana ini terasa sesuai sih dengan apa yang berusaha mereka tampilkan. Namun sayangnya, kesan aneh ini nggak tersampaikan dengan tepat. Rasanya ketika pertama kali nonton, gue jadi kayak agak bingung gitu, apa tujuan dari kartun ini? Ini kartun tuh bener-bener random banget dalam konotasi yang negatif. Gue kagak ngerti apa yang berusaha mereka sampaikan, dan hal ini membuat gue sempat berhenti dan nggak pengen lanjutin nonton di kartun. Tapi setelah gue memahami premis dan juga nonton beberapa episode setelahnya, gue jadi bisa mengerti apa yang berusaha kartun ini tunjukkan. Overall, ini merupakan sebuah introduksi yang terbilang sangat aneh dan sesuai dengan apa yang berusaha mereka tunjukkan, tapi sayangnya eksekusinya kurang begitu bagus. Untuk episode kedua yang berjudul Breaking and Entering menceritakan karakter James yang memohon kepada ibunya untuk dibelikan smartphone baru. Namun ibunya enggan untuk menuruti permohonan itu karena ia merasa kalau James masih belum bisa bertanggung jawab. James berusaha membuktikan kepada ibunya bahwa ia dapat dipercaya. Maka dari itu, ibunya pun merubah tubuhnya James menjadi ponsel hidup dan James harus bisa menjaga tubuhnya seharian agar tidak mengalami sedikit kerusakan. Tapi seperti yang sudah semuanya duga, James malah membuat tubuhnya mengalami rusak parah. Untungnya ia dapat memperbaiki semua kerusakan itu berkat bantuan dari kakaknya Max yang bernama Jenna. Melihat dari namanya dan juga kepribadiannya, entah kenapa karakter ini mengingatkan gue dengan karakter Jenna yang ada di kartun Star vs The Force of Evil. Meskipun semua kerusakan telah diperbaiki, tetapi ibunya James ternyata dapat melihat semua data keseharian yang telah James lalui dan akhirnya James tidak bisa mendapatkan smartphone baru. Nah, episode ini seperti berusaha membuat sindiran kepada society mengenai penggunaan smartphone, dan rasanya episode ini seperti salah satu video yang sering diupload oleh James di channel YouTube-nya, hanya saja dengan cerita dan durasi yang lebih panjang. Oh ya, dalam episode ini kita juga diperkenalkan dengan karakter yang bernama Tuan McFly. Dia sendiri merupakan seorang guru dengan bentuk lalat humanoid yang mengajar James dan juga teman-temannya di sekolah. Dia ini bakal menjadi karakter sampingan yang paling sering muncul dalam serial ini. Nah, lanjut ke episode ketiga yang berjudul Wanted Dead or Fly. Nah, pada episode ini, James secara sengaja telah menghabisi seekor lalat dikarenakan lalat tersebut telah mengganggu aktivitasnya. Ketika di sekolah, ia melihat Tuan McFly yang sedang menangis dikarenakan neneknya tidak kunjung pulang. Dari sini, James dan Max mulai merasa kalau lalat yang sebelumnya telah ia habisi merupakan neneknya Tuan McFly. Sepanjang episode ini, James berusaha keras untuk menyembunyikan tindakan kriminalnya dari orang-orang sekitar. Episode ini membuat gue teringat dengan salah satu episode dari kartun SpongeBob, yaitu ketika SpongeBob dan Tuan Krab secara tidak sengaja telah membunuh seorang inspektur kesehatan dan mereka berdua berusaha untuk menyembunyikan tindakan mereka dari kepolisian. Kedua episode ini terasa memiliki vibe yang cukup mirip, hanya saja untuk SpongeBob memiliki nuansa yang lebih gelap. Untuk Oddballs emang sih nggak segelap SpongeBob, namun memiliki beberapa lelucon yang membuat gue terhibur dan bahkan ketawa. Hal inilah yang membuat episode ini menjadi salah satu favorit gue dari serial Oddballs. Nah, singkatnya, setelah James mengalami berbagai paranoid karena mengira kalau Tuan McFly akan menghabisinya, ia pun segera menemukan kalau lalat yang dibunuh oleh James bukanlah neneknya Tuan McFly. Ia pun menjadi lega, tapi tiba-tiba para kepolisian datang untuk menangkap James karena Max telah melaporkannya ke kepolisian. James pun dimasukkan ke penjara, namun ia hanya ditahan selama seharian saja. Meskipun pengungkapan bahwa James tidak membunuh neneknya Tuan McFly terasa agak aneh dan bikin gue bingung, tapi setidaknya komedi yang ada di episode ini sangatlah menghibur dan membuat gue cukup suka dengan episode ini.
Nah, untuk episode keempat yang berjudul Line Cutter, kita akhirnya diperkenalkan dengan satu karakter lain yang bernama Echo, yaitu seorang gadis dari masa depan. Jadi awalnya James dan Max sedang mengantri untuk mendapatkan iga bakar dari seorang chef yang suka marah-marah. Ya, seharusnya kalian semua udah bisa menebak chef ini mengambil referensi dari siapa. Where's the lamb sauce? Shut the fuck up. Nah, ketika mereka sedang mengantri, tiba-tiba muncul seorang gadis muda dari masa depan yang bernama Echo menyelak antrian mereka. James berusaha melaporkan gadis ini ke seorang security yang bernama Roxanne, namun ia dan Max serta Echo malah dilempar ke antrian yang paling belakang karena James terlalu berisik. Nah, di sini Echo menjelaskan bahwa ia dari masa depan, di mana pada zamannya manusia harus membuat makanan mereka sendiri dari awal. Makanan-makanan seperti processed food atau junk food telah ditiadakan. Semua ini dapat terjadi karena seorang ilmuwan misterius yang bernama Dr. Dumos. Saking misteriusnya, origin dan identitas aslinya tidak pernah diketahui oleh siapapun. Meskipun sudah dijelaskan, namun James masih tetap tidak percaya dengan Echo. Ia pun menghabiskan seluruh waktunya untuk bisa mendapatkan iga bakar tersebut, walaupun harus mengabaikan nilai moralnya sendiri. Singkatnya, mereka berhasil masuk ke dalam tenda dan segera memakan iga bakar yang ada di sana. Tetapi para chef yang ada di sana ternyata merupakan seorang alien yang sedang menyamar. Nah, sebelumnya Echo sudah memperingati James mengenai hal ini, namun James tidak mempercayainya. Setelah James mengaku kalau perkataan Echo benar, Echo langsung membuat para alien itu pergi. Pada saat alien itu sudah pergi, mereka bertiga tertangkap oleh Roxanne dan dikembalikan ke antrian yang paling belakang. Gue pribadi cukup suka sih dengan karakter Echo. Ia sedikit mengingatkan gue dengan karakter Mabel, namun memiliki kepribadian yang lebih sarkastik dan lebih selengean. Untuk episode ini sendiri, bisa dibilang ini adalah episode yang membuat gue sadar kalau ternyata kartun ini memiliki format continuity. Untuk episode 5 yang berjudul Boys with Two Brain, menceritakan James yang secara tidak sengaja telah menyelamatkan Tuan McFly dari seorang pembuli yang bernama Stuart. Tindakan yang tidak disengaja ini membuat James mendapatkan penghargaan dalam bentuk sebuah trofi. James yang awalnya menganggap kalau trofi hanyalah sebuah benda yang sudah tidak memiliki makna karena semua orang bisa mendapatkannya, seketika langsung memakan ludahnya sendiri dan ia menjadi sangat narsistik. Nah, kejadian ini membuat Stuart menjadi sangat cemburu dan ia pun mensabotase minumannya James, yang mana ini membuat masuk ke dalam tubuhnya James dan ia pun dapat mengendalikannya di beberapa waktu. Ketika James akan melakukan tindakan baik, Stuart langsung mengambil alih tubuhnya untuk melakukan tindakan jahat. Singkatnya, James berhasil mengeluarkan Stuart dari tubuhnya setelah ia mengerti apa yang dirasakan oleh Stuart. Yap, apalagi kalau bukan pengakuan dan penghargaan dalam bentuk sebuah trofi. Harusnya dengan cerita yang baru saja gue ceritakan, kalian semua udah bisa memahami pesan apa yang berusaha disampaikan oleh episode ini. Satu momen yang paling gue suka dalam episode ini adalah ketika Stuart mengambil tubuhnya James untuk menendang seorang nenek dari atas tangga. Yes! I'm still the nicest person! Lanjut ke episode 6 yang berjudul Emo Like the Wolf's Tank. Nah, di episode ini, ketika James menggunakan deodoran miliknya Max di wajahnya, hal ini membuatnya mengeluarkan air mata dengan sangat deras. Pada saat di kelas, James menyampaikan suatu pidato pendek dengan air matanya yang mengucur, yang mana ini membuatnya direkrut oleh Tuan McFly untuk bergabung ke dalam sebuah klub dan sekaligus mengikuti kompetisi adu perasaan. Hal ini membuat Max menjadi sangat tidak senang karena ia tahu bahwa James bertindak curang. Belum lagi, Max sendiri juga awalnya berada di klub tersebut dan menjadi andalan dalam kompetisi melawan sang juara bertahan yang bernama Smooth Jason. Nah, ketika kompetisi dimulai, James menunjukkan bahwa ia merupakan pesaing yang sangat cocok untuk melawan Jason, dan hal ini sekaligus membuat Max menjadi sangat benci kepadanya. Setelah melewati berbagai ronde, James akhirnya kehabisan stok deodoran. Ketika ia mencari stok yang baru, Max tiba-tiba muncul dan berusaha untuk menyadarkan James. Pada saat ronde final akan dimulai, James akhirnya mengakui perbuatannya dan hubungannya bersama Max dapat utuh kembali. Karena perbuatan curangnya, James akhirnya didiskualifikasi. Begitupun juga dengan Jason yang ternyata juga berbuat curang. Trofi dari kompetisi ini pun akhirnya didapatkan oleh Tuan McFly setelah ia memohon dengan penuh perasaan agar ia bisa mendapatkan trofi tersebut. Sebuah cerita yang bisa dibilang agak meh lah dan berfokus pada konflik antara mereka berdua yang udah berkali-kali diangkat sepanjang serial ini. Jadi karena nggak ada hal yang menarik, kita lanjut aja ke episode 7 yang berjudul Behind Frenemy Line. Nah, dalam episode ini, Echo tiba-tiba pindah ke tempat tinggalnya
James dan ia mulai bertindak seenaknya. Alih-alih menegur perbuatan buruk dari Echo, James malah bersifat pasif-agresif dengan harapan Echo dapat mengerti isyarat yang ia tunjukkan. Sedikit penjelasan, pasif-agresif adalah suatu tindakan di mana seseorang menunjukkan perilaku negatifnya kepada orang lain, namun ia tidak menunjukkannya secara langsung. Perilaku yang dikeluarkan olehnya ini bisa diibaratkan seperti kode yang sering digunakan oleh para wanita ketika ia sedang marah kepada pasangannya, namun ia tidak mau menunjukkan kalau ia sedang marah. Ya kalau misalnya kalian pernah memiliki suatu hubungan, pasti ngertilah apa yang baru saja gue katakan. Nah, setelah berusaha menahan emosinya, James akhirnya sudah tidak kuat dan langsung mengeluarkan unek-uneknya di depan Echo. Echo pun langsung mengerti perkataan James dan ia segera membereskan semua kekacauan yang ia buat. Selain itu, Echo juga menjelaskan kalau orang-orang di masa depan tidak pernah menggunakan sifat pasif-agresif. Mereka lebih cenderung mengeluarkan sifat agresif yang frontal. Jadi ya pada dasarnya, episode ini seperti berusaha menyindir mengenai kebiasaan beberapa orang yang suka merasa nggak enakan ketika mereka harus bertindak sesuatu. Salah satu contohnya adalah ketika teman mereka sedang berbuat salah dan orang tersebut memilih untuk diam ataupun bertindak pasif-agresif dengan harapan temannya ini dapat mengerti perbuatan salahnya tanpa harus diberitahui secara langsung. Ya episode ini bisa dibilang agak cukup relatable sih dengan gue karena gue sendiri merupakan orang yang cukup nggak enakan. Lanjut ke episode 8 yang berjudul Pillow Fight Club. Pada episode ini, seorang ilmuwan yang bernama Dr. Bolster memberikan teorinya kepada semua orang tua di kota Dirt bahwa mereka harus meminimalisir resiko kecelakaan anak mereka pada saat anak-anak mereka sedang bermain. Alhasil, semua permainan yang dimainkan oleh mereka menjadi sangat membosankan. Selain itu, hal ini membuat Max mengalami agresi karena ia tidak dapat melepaskan semua energi dalam tubuhnya. Maka dari itu, James dan Max membuat sebuah klub kecil yang menyediakan ruang bagi anak-anak untuk bisa bermain dengan sepuasnya. Semuanya berjalan dengan lancar hingga Max ketahuan oleh kedua orang tuanya dan ia dibawa ke dalam laboratorium. Mengetahui kalau Max telah ditangkap, James langsung membuat pasukan khusus untuk bisa masuk ke dalam laboratorium untuk bisa menyelamatkan Max. Di sana, mereka menemukan Max sudah dalam kondisi yang sangat besar karena ia terus menahan energi dalam tubuhnya yang harusnya dikeluarkan. Pada saat tabung yang memenjarakannya pecah, Max langsung mengamuk di dalam laboratorium. Untungnya, ia berhasil kembali normal berkat orang tuanya yang kini boleh membiarkan anak-anak untuk bisa bermain sepuasnya tanpa ada batasan. Untuk episode 9 yang berjudul Grandma Boys bisa dibilang merupakan episode yang paling simple karena episode ini hanya menceritakan James yang menemukan kalau hadiah yang selama ini dikirim oleh neneknya ternyata merupakan bagian dari sebuah AI yang dibuat oleh mereka-mereka yang tidak memiliki nenek. Jadi AI nenek ini akan memberikan hadiah kepada cucu mereka di beberapa waktu. Tapi dikarenakan nenek AI ini tidak bisa memberikan hadiah yang diinginkan oleh James, maka dari itu James mengajak AI ini untuk berjalan-jalan agar ia bisa mendapatkan hadiah yang diinginkan berdasarkan kehidupannya James. Dan ya, pada akhirnya James mendapatkan hadiah yang lebih layak dan ia merasa seperti memiliki nenek sungguhan. Untuk episode 10 yang berjudul Blood Excuse menceritakan James yang berusaha untuk mencari alasan agar ia bisa melewati jam olahraga. Ia pun akhirnya memutuskan untuk selalu mengikuti kegiatan donor darah. Namun dikarenakan ia terlalu sering donor darah, tubuh James menjadi sangat keriput dan ia terlihat seperti orang tua. Hal ini pun membuat James dimasukkan ke dalam panti jompo oleh sekumpulan anak-anak pramuka. Di sana James merasakan kenikmatan bagaimana rasanya menjadi orang tua, yaitu selalu bisa mendapatkan apapun yang ia mau tanpa perlu adanya kerja ekstra. Tetapi kebahagiaannya segera sirna ketika ia menemukan bahwa semut Jason ternyata juga berada di tempat itu. Jadi setelah dirinya ketahuan berbuat curang, semua orang mulai menjauhinya hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk melakukan donor darah dan mengalami nasib yang sama seperti James. Setelah identitas mereka saling diketahui, James dan Jason terlibat dalam pertarungan yang berujung tubuhnya James menjadi sehat setelah ia berhasil melakukan sit up untuk bisa menolong para lansia agar tidak tertimpa oleh bola bingo. Dikarenakan tubuhnya James sudah sehat seperti dulu, ia pun akhirnya dikeluarkan dari panti jompo, sementara Jason masih menetap di dalam sana dan menjadi idola para lansia. Untuk episode 11 yang berjudul Almost Home Alone menceritakan James yang berurusan dengan seorang sales yang terus mengganggunya ketika ia sedang bolos sekolah karena orang tuanya meninggalkannya di rumah sendirian. Karakter sales ini terus muncul hingga akhirnya James dapat membuatnya pergi, namun ia harus mengorbankan rumahnya menjadi sangat berantakan. Ketika orang tuanya kembali, ia malah menemukan kalau hari ini ternyata merupakan hari Sabtu, yang mana ia sebenarnya sedang libur sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke episode terakhir dari kartun ini, yaitu episode 12 yang berjudul Nugget Nonsense.
nonsense. Nah, dalam episode ini, James, Max, dan juga Echo ingin memesan nugget dino dari toko Football Joe's. Namun mereka tidak dapat memesan menu tersebut karena menu itu hanya boleh dipesan oleh anak-anak saja. Awalnya, Echo mencoba untuk mempekerjakan seorang bocah pramuka agar bisa mendapatkan nugget tersebut. Tapi sayangnya, bocah itu malah memakan hampir semua nugget itu. Dikarenakan mereka hanya disisakan satu nugget saja, James memutuskan untuk mengkloning nugget tersebut. Tetapi sebelum proses berjalan, Max terlebih dahulu menjilat nugget itu, yang mana ini membuat kloningan nugget tersebut menjadi hidup dan memiliki sifat seperti Max. Dikarenakan nugget ini memiliki DNA dari Max, maka dari itu mereka semua menjadi tumbuh besar dengan sangat cepat. Nugget-nugget ini mengejar mereka bertiga hingga sampai ke tokonya Joe. Di sana, mereka menggunakan senjata meatball milik Joe dengan Echo yang menembakkan senjata itu ke luar angkasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah meteor yang terbuat dari bakso. Meteor itu pun berhasil mengenai para nugget dan juga tokonya milik Joe. Nah, ketika Echo akan menikmati sisa dari dino nugget itu, ia segera mengetahui kalau James pernah menciptakan pemanggang roti hidup. Yap, yang mereka maksud adalah Toasty. Mendengar hal itu, Echo langsung mengkonfrontasi James dan Max kalau mereka telah menciptakan seorang diktator yang bernama Emperor Toasty, yang merupakan pemimpin dan sekaligus penghancur masa depan makanan-makanan siap saji. Yap, ini sekaligus menunjukkan bahwa James sebenarnya adalah Dr. Dumos. Setelah diberitahu itu, James masih tetap menganggap remeh peringatan dari Echo karena ia mengira kalau Toasty sudah mati total, yang padahal kini Toasty sedang mempersiapkan pasukannya di sebuah tempat roti yang sebelumnya sempat ia ingin datangi di episode pertama. Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari kartun Oddballs. Overall, kartun ini bisa dibilang nggak begitu bagus, namun nggak begitu jelek juga. Rasanya ketika gue menonton kartun ini, gue merasa kayak ada yang kurang aja gitu. Banyak sekali aspek yang membuat kartun ini terasa agak kurang memuaskan. Gue pribadi merasa kalau kartun ini bisa menjadi sangat bagus dan sukses, cuman ya itu aja sih, ada banyak sekali kekurangan. Mungkin satu hal yang gue agak keluhkan mengenai kartun ini adalah dari durasinya. Sumpah, durasi dari kartun ini tuh bener-bener aneh banget. Normalnya kartun-kartun ataupun anime akan memiliki durasi 10-12 ataupun 20 hingga 24 menit per setiap episodenya. Untuk kartun Oddballs memiliki durasi sepanjang 16 menit, yang mana ini membuat kartun ini terasa sangat dragging banget. Pas pertama kali gue nonton kartun ini, gue ngerasa kayak, coy, ini kapan selesai sih? Kok satu episode terasa lama banget gitu? Oke lah, kalau misalnya lu pengen membuat kartun ini memiliki durasi yang lebih panjang ketimbang kartun-kartun pada umumnya. Tapi setidaknya buatlah gitu premis ataupun plot yang bener-bener bisa membuat gue teralihkan dengan durasi dari kartun ini. Karena menurut gue cerita yang seru adalah cerita yang membuat lu tuh nggak perlu memikirkan durasi jalan cerita. Lu bakal terpikat banget dengan jalan cerita hingga lu nggak sadar gitu kalau nih cerita tuh udah mau selesai aja. Untuk Oddballs, sayangnya gue nggak bisa merasakan hal yang serupa. Satu hal lain yang gue komplain mengenai kartun ini adalah dari kedua karakter utamanya. Gue yakin pasti bakal ada beberapa penonton yang berhenti nonton kartun ini karena kedua karakter utamanya memiliki sifat yang obnoxious atau menjengkelkan. James dan Max sedikit mengingatkan gue dengan duo SpongeBob dan Patrick. Namun berbeda dengan SpongeBob dan Patrick, yang mana gue lebih nggak begitu suka dengan karakter Patrick, untuk Oddballs gue justru malah lebih suka dengan karakter Max. Gue awalnya emang gak begitu suka dengan nih karakter karena rasanya tuh kayak kurang cocok aja gitu untuk dimasukkan ke dalam kartun ini. Tapi seiring berjalannya cerita, gue merasa kalau ada hal yang menarik dari karakter Max dan ia menjadi semakin pas gitu untuk dimasukkan ke dalam kartun ini. Belum lagi baik banget momen-momen yang membuat gue sedikit tertawa karena kehadiran karakter Max. Tapi dari semua kekurangan itu masih ada kok kelebihan-kelebihan lain yang ada di kartun ini. Tentu yang paling utama adalah dari kualitas visual dan juga animasinya yang gila bagus banget. Jadi ya begitulah review singkat gue mengenai kartun Oddballs. Untuk sebuah kartun yang dibuat oleh seorang YouTuber yang berdasarkan dari konten yang ia buat, menurut gue ini sudah termasuk bagus sih. Gue harap kedepannya kartun ini bisa menjadi lebih baik lagi di season keduanya nanti. Itu pun juga kalau misalnya mereka dapat dan gak di cancel ya. Jadi ya gimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan kartun ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!